Aduh, kena muka. Gak tahu juga. Tuh kan bener apa kata aku, Mas. Tuh lihat tuh Arsy udah senyum-senyum aja tuh. Kayaknya dia nyaman deh sama Ale, Mas. Iya sih, kelihatannya juga seperti itu. Oh ya, kamu telat makan mungkin? Enggak. Aku tadi udah makan kok. Cuman tetap aja perut aku tuh ngerasanya kayak mual banget gitu loh. Oh, yaudah gini, kita ke dokter sekarang ya. Mungkin kamu keracunan makanan. Ya, ke dokter sekarang, oke? Akhirnya aku bertemu dengan lelaki impianku. Namanya Mas Ruben. Dia pria yang sangat baik dan bertanggung jawab. Mas Ruben sangat jauh berbeda dengan Mas Imam. Setiap hari, Mas Imam selalu memukul dan memaki aku. Sebegitu tidak berharganya aku di mata Mas Imam. Hingga akhirnya, waktu dia meninggal dalam kejaran polisi, aku baru bisa bernafas lega. Karena laki-laki kasar itu pergi untuk selamanya dari hidup. Dan sekarang, aku punya Mas Ruben yang selalu ada untuk aku. Dia selalu menjaga dan meratukan aku. Aku begitu mencintainya, sampai aku takut kehilangan dia. Aku sengaja tidak menceritakan masa lalu aku ke Mas Ruben. Begitu juga soal Ferdi. Mas Ruben hanya tahu aku wanita single yang belum menikah. Maafkan Mama, Ferni. Mama terpaksa melepas kamu. Mama yakin kamu pasti bisa jaga diri. Kamu perempuan yang pintar dan kuat. Kamu pasti akan menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Hanya dengan melepas kamu, seluruh beban Mama juga akan terlepas. Mama bisa memulai hidup baru tanpa ada bayang-bayang Mas Imam yang ada di diri kamu, Ferni. Sayang. Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa, sayang? Mas, aku anak yang tidak diinginkan, Mas. Sejak awal Mama aku ingin membuang aku. Karena dia tahu aku anak dari suami yang sering nyakitin Mama aku, Mas. Dengan membuang aku, perempuan itu merasa dia bisa melepas semua beban masa lalunya dia, Mas. Dan dia bisa memulai hidup baru tanpa aku. Kamu sabar ya, sayang. Kasihan Kak Ferni. Pantes Kak Ferni tuh benci banget sama gue. Mama gak adil sama Kak Ferni. Mama jahat. Gak seharusnya Mama perlakuin Kak Ferni kayak gitu. Nah, selesai deh. Makan siang untuk istri saya tercinta. Emang deh, Pak Biru tuh perhatian banget sama Bu Amira. Couple favorit Imas. Ya harus dong Imas. Harus yang terbaik untuk Amira. Apalagi kan Amira sedang menyusui anak-anak. Jadi semuanya harus yang terbaik. Pak. Mas permisi dulu ya Pak. Ya. Ya, Mas. Biru. Ya, Pak. Ini untuk kamera. Ya, Pak. Makasih untuk Amira. Karena salmon kan bergizi banget, Pak. Terus nutrisinya sangat bagus. Apalagi kan Amira sedang menyusui. Iya, ya. Ya, Papa mes aja. Ternyata selama ini kamu yang nyiapin makanan dan minuman untuk Amira. Makasih, Iya. Biru. Iya, Pak. Sama-sama. Karena kamu udah ngasih yang terbaik untuk Amira. Dan maafin Papa. Karena selama ini Papa terlalu berlebihan nuntut dari kamu. Ya, maafin. Iya, Pak. Ya, semoga kamu paham. Selama ini Papa keras sama kamu karena Papa mungkin terlalu khawatir kalau Amira itu tersakiti. Kalau Papa pikir sekarang, pasti waktu itu kamu menganggap Papa menjadi mertua yang paling nyebelin. Iya kan? Iya. Enggak, Pak. Maksud Biru,
Enggak Pak, enggak mungkin dong Pak. Akuin aja, udah nggak apa-apa. Iya maaf Biru Pak. Mas Biru, Biru nggak pernah menganggap Papa sebagai mertua seperti itu. Karena Biru tahu kok, semua ayah di dunia ini pasti sangat mengkhawatirkan anak perempuannya. Makasih Biru. Iya harusnya Biru yang makasih sama Papa. Udah, semua udah beres. Papa cuma titip jaga Amira baik-baik. Karena Papa yakin banget kamu akan jaga Amira dan anak-anak kalian dengan segenap hati dan raga kamu. Karena Papa udah lihat itu semua. Pasti Pak. Ya. So sweet banget sih. Sayang kamu dari Iya. Dari pas Mas Biru sama Papa mulai sadar kalau kalian berdua itu saling menyayangi dan saling menjaga. Makasih ya Pak, Mas Biru. Papa sama Mas Biru adalah laki-laki yang luar biasa yang selalu ingin menjaga Amira. Papa dan Mas Biru buat Amira dan anak-anak, kami sangat membutuhkan kalian. Amira boleh peluk? Boleh dong. Gimana? Udah enakan? Makasih ya. Iya. Sayang. Apa yang dilakukan mama kamu itu memang salah. Dia nggak bertanggung jawab sama kamu. Tapi semuanya udah terjadi, sayang. Kamu harus mengikhlaskan semuanya. Terlebih mama kamu udah meninggal. Tapi yang jelas, Arsy itu nggak salah, sayang. Karena dia nggak punya andil apa-apa dengan tindakan mama kamu itu. Begitu juga Pak Ruben. Dia nggak salah. Karena dia nggak tahu apa-apa mengenai hal ini. Sayang, menurut aku, membenci mereka itu bukan suatu pilihan yang tepat yang kamu harus ambil. Ya. Ayo dong. Senyum dong. Mana Fernie yang suka senyum itu? Yang senyumnya manis banget. Ya, gitu. Oke, sekarang aku akan telepon Pak Ruben. Aku akan bilang sama dia kalau Arsy mau ketemu dia. Oke. Sebentar ya. Ibu sama Noni kan lagi ke rumah sakit untuk kontrol jahitannya, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku lupa. Ini nih kan pasti akan makin kecewa sama aku. Ya, baik, makasih ya. Permisi, Pak. Ya, halo. Halo, Pak Ruben. Saya Noah, kakak iparnya Arsy. Oh ya, selamat siang Pak Noah. Ya, gimana Pak Noah? Iya, gini, saya mau memberitahu Anda kalau Arsy mau bertemu dengan Anda. Alhamdulillah. Iya, bagaimana kalau kita ketemu hari ini, sore? Bisa? Bisa Pak, bisa. Saya siap Pak. Kapanpun saya siap. Ya udah, kalau gitu kita ketemu di Royal Heritage Cafe ya, Pak? Ya, baik Pak, makasih. Iya, sama-sama. Udah. Mas, nanti yang pergi kamu aja ya sama Arsy. Aku nggak ikut. Aku lagi nggak enak badan. Oh, gitu? Ya udah. Kamu istirahat aja ya. Aku aja sama Arsy kalau gitu. Oke, Mas. Kamu udah siap kan? Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Noah. Pak Ruben. Arsy. Oke, kalau gitu saya tinggalkan kalian berdua aja biar bisa ngobrol lebih intens ya. Ya, makasih Pak. Saya permisi.
Arsi. Arsi, makasih ya. Kamu masih mau ketemu sama papa. Oh ya, mungkin kamu mau lihat foto ini. Foto ini sebagai bukti kalau papa adalah papa kamu. Ini foto papa sama kamu waktu kamu masih bayi. Terus ini foto papa sama mama kamu. Masa-masa paling indah. Papa minta maaf ya. Karena sekarang papa baru datang ke kamu. Papa juga minta maaf kalau selama ini papa nggak pernah hadir di setiap ulang tahun kamu. Maafin papa, sayang. Arsi, papa tahu kamu masih marah sama papa. Kamu masih kesal sama papa. Tapi ya papa, akui kok. Papa udah ngelakuin kesalahan yang sangat besar. Papa udah tinggalin mama kamu. Juga udah tinggalin kamu. Papa udah ngelakuin kesalahan yang sangat besar. Karena itu Arsi, papa mau tebus semua kesalahan papa ke kamu. Papa ingin bahagiain kamu. Papa ingin memberikan kasih sayang ke kamu. Karena selama ini kamu gak pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah. Jadi tolong, Arsi, papa mohon sama kamu. Papa ingin kamu tinggal sama papa. Kamu hidup sama papa, kamu mau kan? Gak akan. Harusnya Om gak ada di kehidupan saya. Om gak muncul sekarang. Karena dari kecil, saya gak punya bapak. Saya udah menerima dan ikhlas. Udah menerima takdir ini. Jadi, tolong ya, gak usah cari saya lagi. Dan gak usah temuin saya lagi. Kalaupun kita ketemu secara tidak sengaja, anggap saja saya orang yang tidak Om kenal. Arsi, maafin papa, sayang. Maafin papa, nak. Papa udah salah. Papa udah jahat sama kamu. Papa udah ninggalin kamu, sayang. Papa nyesel, sayang. Papa nyesel banget, sayang. Maafin papa ya.
Ya Pak, halo Pak. Bisa kirim ambulan di sini Pak? Ya ada orang kecelakaan. Ya Pak, ditunggu ya. Segera. Siapa ya? Halo? Apa? Suami saya kecelakaan? Apa kecelakaan, Ma? Papa kenapa jadi begini sih, Pak? Bangun dong, Pak. Kan nggak mau, Papa kenapa? Ibu maafin Niken, Pak. Maaf karena Niken udah marah-marah sama Papa. Semua itu karena Niken gak mau kehilangan Papa. Niken gak mau kasih sayang Papa kembali sama siapapun, Pak. Kecuali buat Niken sama Mama. Niken udah marah lagi, Pak. Niken udah marah lagi. Niken janji bakal lakuin apapun buat Papa. Asal Papa bangun ya, Pak. Pak bangun dong, Pak. Niken gak mau ngeliat Papa begini, Pak bangun dong. Ferni? Sayang? Kamu di mana? Di kamar mandi ya? Sayang? Ferni? Ya. Sayang? Hei. Kamu kenapa? Nggak tahu Mas, badan aku lemes banget. Kepala aku juga pusing banget deh. Aku nggak ngerti kenapa. Semut aku tuh kayak nggak enak gitu loh Mas. Oh ya? Kamu telat makan mungkin? Enggak. Aku tadi udah makan kok. Cuman tetap aja perut aku tuh ngerasanya kayak mual banget gitu loh. Oh, yaudah gini, kita ke dokter sekarang ya. Mungkin kamu keracunan makanan. Ya, ke dokter sekarang, oke? Oke. Yaudah, yuk. Masih. Jadi tidak ada pengobatan yang rumah sakit bisa lakukan untuk mengobati kanker nasofaring suami saya, Dok. Betul, Bu. Saat ini kami hanya bisa melakukan perawatan paliatif untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Tapi Dok, suami saya itu udah berobat ke Jerman, Dok. Dan kata suami saya, sekarang kondisinya tuh baik-baik aja. Tapi Bu, hasil pemeriksaan lab. Sebaliknya Bu, saya sudah berkoordinasi dengan dokter spesialis di Jerman, tempat Pak Ruben berobat. Mereka mengatakan hal yang sama. Ya Allah. Jadi gimana, Dok? Kalau dari hasil pemeriksaan tadi, tidak ada masalah sih, Pak. Tapi nanti kita lihat hasil labnya ya. Dan saya juga sudah meminta istri Bapak untuk tes darah dan urin kan? Kebetulan hasilnya sudah keluar. Jadi istri saya sakit apa, Dok? Tidak ada masalah di pencernaannya. Hanya saja kadar HCG-nya meningkat. Dan itu menyebabkan istri Bapak mengalami mual dan muntah. Tapi itu hal yang wajar dialami wanita hamil di trimester pertama. Dok, sebentar, Dok. Istri saya hamil. Saya hamil, Dok. Iya, Bu. Selamat ya. Mas. Sayang.
sayang, kamu hamil sayang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih banyak. Kita akan punya anak sayang. Kita akan punya anak. Akan selalu sayang sama kamu.